Ja'far Shadiq namanya, teladan bagi kita. Bisa bentar Pak, nggak pakai itu Pak, gini-gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati mualim dan mualimah atau dewan juri yang begitu adil dalam mengambil keputusan. Dan yang saya hormati pula Bapak dan Ibu guru serta seluruh pemirsa live streaming online Lomba Mapsi live streaming YouTube Lomba Mapsi online tingkat Kecamatan Wonosobo tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Supa Ananta Latifah. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita dengan judul Keteladanan Sunan Kudus. Teman-teman, kalian pernah belum mendengar cerita Sunan Kudus? Ya, Sunan Kudus atau Sayyid Ja'far Shadiq berasal dari Palestina. Beliau datang ke Jawa pada tahun 1436 Masehi. Karena beliau tinggal di Kudus, sehingga dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. Sunan Kudus merupakan salah satu wali songo yang mempunyai cara berdakwah yang luas. Nah, teman-teman, penasaran kan dengan cerita Sunan Kudus? Simak yuk ceritanya. Pada zaman dahulu, di daerah Kudus masih banyak yang beragama Hindu dan Buddha. Untuk mengajak mereka masuk Islam tentu bukan pekerjaan yang mudah. Di dalam masyarakat seperti itulah Sunan Kudus harus berjuang menegakkan agama Islam. Pada suatu hari, warga di desa tempat tinggal Sunan Kudus dikejutkan dengan suara seekor sapi. Mendengar suara tersebut, rakyat Kudus penasaran dari mana suara sapi itu berasal. Teman-teman, kira-kira dari mana coba suara sapi itu berasal? Dari kandang. Ternyata suara sapi itu adalah suara sapi milik Sunan Kudus yang ditambahkan di halaman rumahnya. Karena penasaran, rakyat Kudus baik tua maupun muda, baik yang beragama Islam, Hindu maupun Buddha, berbondong-bondong menuju halaman rumah Sunan Kudus. Setelah jumlah penduduk yang datang bertambah banyak, Sunan Kudus lalu keluar dari rumahnya dan berkata-kata, "Sedulur-sedulur yang saya hormati, segenap sanak kadang yang saya cintai, saya melarang saudara-saudara untuk menyakiti sapi. Sebab di waktu kecil saya hampir mati kehausan. Lalu seekor sapi datang menyusui saya." Mendengar cerita tersebut, pemeluk agama Hindu terkagum-kagum. Mereka saling berbisik-bisik, "Jangan-jangan Raden Sunan Kudus adalah titisan Dewa Wisnu." "Oh ya, ayo dengarkan ceritanya." Sunan Kudus lalu melanjutkan ceramahnya. Salah satu di antara surat-surat Al-Quran, yaitu surat yang kedua yang dinamakan surat sapi, atau di dalam bahasa Arabnya Suratul Baqarah. Masyarakat semakin tertarik, mereka saling bertanya-tanya, "Kok ada ya sapi di dalam kitab Al-Quran?" Mereka pun semakin ingin mengetahui mengenai keterangan dan kajian Al-Quran yang disampaikan oleh Sunan Kudus. Demikianlah sesudah simpati berhasil didapatkan, akan lapanglah jalan untuk mengajak masyarakat berduyun-duyun masuk agama Islam. Nah, dari kisah tersebut, keteladanan yang dapat saya ambil adalah bahwa saya, Anda, dan seluruh umat Islam harus menegakkan agama Allah. Sekedar ta'adus binikmah, alhamdulillah. Dengan mempelajari sifat keteladanan Sunan Kudus, semakin bertambah kesemangatan saya
untuk belajar di sekolah. Semakin bertambah ketekunan saya untuk belajar di madrasah diniyah, serta semakin bertambah kekhusyuan saya dalam mengikuti dalam beribadah. Selain itu, sifat Sunan Kudus yang dapat saya ambil adalah mengajak orang lain menuju jalan kebaikan dan kebenaran dengan cara yang menarik, luas alias tidak kaku, seperti dengan cara bertukar menukar cerita atau dengan cara lainnya. Tidak dengan cara memaksa ataupun dengan wajah yang garang, menyeramkan, menghujat ataupun makian. Karena dengan memaksa dan berbagai hujatan, kebaikan dan kebenaran tidak akan semakin dijauhi dan dibenci. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Anak solihah pakai rok cantik, rok panjang, sudah cantik, berkerudung lagi. Jika ada umurku yang panjang, insya Allah berjumpa lagi. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.